Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Yang pertama, saya, Lauhatul Jannah NIM 178 akan mempresentasikan poin A dan B, yaitu pengertian dan tujuan serta pendirian dan permodalan. Poin A, pengertian dan tujuan. Yang pertama yaitu pengertian. Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah bank perkreditan syariah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992, yaitu bank perkreditan rakyat yang dalam kegiatannya berdasarkan prinsip bagi hasil dan sesuai dengan syariat Islam. Jadi BPRS ini adalah bank pembiayaan perkreditan rakyat yang berdasarkan dengan prinsip bagi hasil dan sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua yaitu tujuan. Adapun tujuan didirikannya BPRS yaitu yang pertama, meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama golongan ekonomi lemah. Yang kedua, meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga yaitu menambah lapangan pekerjaan terutama di daerah-daerah atau kecamatan-kecamatan. Yang keempat yaitu mengurangi urbanisasi, dan yang terakhir yaitu membina ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya yaitu pendirian dan permodalan BPRS. Yang pertama yaitu syarat pendirian BPRS ada dua, yaitu yang pertama, BPRS hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan izin dari Bank Indonesia. Yang kedua yaitu BPRS hanya didirikan dan dimiliki oleh yang pertama yaitu warga negara Indonesia, yang kedua Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya oleh warga negara Indonesia. Yang ketiga yaitu pemerintah daerah, dan yang keempat yaitu dua pihak atau lebih sebagaimana yang telah disebutkan dalam persyaratan di atas. Selanjutnya yaitu syarat permodalan. Untuk modal yang harus disetor dalam pendirian BPRS yaitu sekurang-kurangnya sebesar yang pertama 2 miliar rupiah untuk BPRS yang didirikan di wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta dan Kabupaten atau Kota Madya, Tangerang, Bogor, Bekasi, dan Karawang. Yang kedua yaitu 1 miliar rupiah untuk BPRS yang didirikan di wilayah Ibu Kota Provinsi di luar dari yang disebutkan pada poin pertama tadi. Yang ketiga yaitu 500 juta rupiah untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah yang disebutkan pada poin pertama dan kedua. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rauf, NIM 182030176, kelas MBS 5E. Saya di sini akan menjelaskan tentang yang poin C dan poin D. Poin C yaitu kegiatan usaha bank perkreditan syariah. Yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi. Yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Untuk pembiayaan di sini ada 5. Yang pertama yaitu pembiayaan bagi hasil. Yang kedua pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam atau istisna. Yang ketiga yaitu pembiayaan berdasarkan akad qard. Yang keempat pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak. Dan yang kelima pengambil alihan hutang. Selanjutnya poin ketiga yaitu menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat yaitu memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Yang poin kelima yaitu menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu yang poin D, kesehatan bank perkreditan rakyat syariah. Penilaian tingkat kesehatan BPRS mencakup penilaian terhadap faktor-faktor yang terdiri atas yang pertama yaitu permodalan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam poin ini yaitu kecukupan modal, proyeksi kecukupan modal, kecukupan ekuitas, kecukupan modal inti tetap, fungsi intermediasi atas dana investasi. Yang poin kedua yaitu kualitas aset.
Yang perlu diperhatikan dalam poin ini adalah kualitas aset produktif, pembiayaan bermasalah atau rasio penunjang, kemudian nasabah pembiayaan bermasalah. Poin selanjutnya yaitu rentabilitas. Dalam poin ini hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu efisiensi operasional, aset yang menghasilkan, dan biaya tenaga kerja. Yang selanjutnya yaitu likuiditas. Dalam poin ini, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu cash ratio dan short term mismatch. Dan poin yang terakhir yaitu manajemen. Yang perlu diperhatikan dalam poin ini yaitu kualitas manajemen umum, kualitas manajemen risiko, dan yang ketiga kepatuhan terhadap pelaksanaan prinsip syariah. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Noval Nafi, NIM 197. Di sini saya akan menerangkan tentang strategi dan kendala pengembangan. Strategi pengembangan. Yang pertama, langkah-langkah untuk mensosialisasikan keberadaan BPR Syariah. Yang kedua, usaha untuk meningkatkan kualitas SDM dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan mengenai lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, melalui pemetaan potensi dan optimasi ekonomi daerah akan diketahui beberapa besar kemampuan BPR Syariah. Yang keempat, BPR Syariah bertanggung jawab terhadap masalah keislaman masyarakat di mana BPR Syariah tersebut berada. Kendala pengembangan. Yang pertama, BPR Syariah kurang kenal masyarakat sebagai BPR yang berprinsipkan syariah. Yang kedua, upaya untuk meningkatkan profesionalitas kadang terhalang rendahnya sumber daya yang dimiliki oleh BPR Syariah. Yang ketiga, adanya koordinasi di antara BPR Syariah. Yang keempat, aktivasi BPR Syariah di bidang keuangan seringkali tidak menyisakan waktu untuk aktivitas yang berhubungan dengan syiar Islam. Yang kelima, nama Bank Pengkreditan Rakyat Syariah masih menyisakan kesan sistem BPR Syariah menggunakan sistem BPR konvensional. Kata pengkreditan tidak ada dalam terminologi bank dan lembaga keuangan syariah. Sekian dan terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.